Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Afifah. Saya mahasiswi dari UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi, kelas 4B Akuntansi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada definisi penganggur. Penganggur adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja, tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jadi, pengangguran adalah angkatan kerja dapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran terbagi dua, yaitu pertama berdasarkan penyebabnya dan yang kedua berdasarkan sifatnya. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi 6. Yang pertama, pengangguran siklis atau pengangguran konjuktur, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkah kegiatan perekonomian. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Yang ketiga, pengangguran friksional, yaitu pengangguran karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Yang kelima, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan pekerja manusia menjadi tenaga mesin. Yang keenam, pengangguran voluntari atau sukarela, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, atau karena sedang. Selanjutnya, jenis pengangguran berdasarkan sifatnya, yaitu terbagi 3. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar pendidikan. Yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal, sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Rumusnya yaitu jumlah penganggur sama dengan kerja dikali 100%. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih penyebab pengangguran? Penyebab pengangguran bisa terjadi karena pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Yang keempat, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Yang kelima, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Yang keenam, kualitas SDM yang masih rendah. Yang ketujuh, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Dan yang ke-8, peraturan yang menghambat investasi. Kira-kira penganggurannya ada akibatnya nggak sih?
Tentu ada. Apa itu akibat pengangguran? Yaitu pertama, produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah dan pembangunan ekonomi terhambat dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Ketiga, menimbulkan masalah-masalah sosial, kriminalitas, pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Karena menganggur bisa membuat pendapatan nasional ini dan pendapatan per kapita rendah karena per orang yang menganggur tidak memiliki pemasukan. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak menurun. Kenapa? Karena orang yang menganggur tidak akan membayar pajak apapun karena ia tidak memiliki uang. Yang ketiga, dampak psikologis. Kenapa dampak psikologis? Karena penganggur akan minder karena status sosial tidak jelas, sehingga menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial seperti stres atau lainnya. Yang keempat, meningkatkan biaya sosial, yaitu biaya keamanan, biaya proses, peradilan, biaya medis. Kenapa? Karena di saat orang menganggur, orang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, misalnya seperti mencuri dan lainnya. Tentunya karena maraknya kasus pencurian, orang akan meningkatkan keamanan rumahnya, sehingga biaya keamanan akan menjadi tinggi. Dan saat pencuri itu tertangkap, maka akan diproses di peradilan. Tentu saja biaya proses peradilan jadi tinggi. Nah, setelah kita membahas tentang dampak dari pengangguran, selanjutnya kita akan membahas cara rangkuman. Yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan, sehingga orang-orang yang menganggur bisa memiliki pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Diharapkan dengan bimbingan ini, orang-orang bisa membuka usahanya sendiri, sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran dalam suatu bangsa, menambah keterampilan melalui BLK. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Karena semakin tinggi pendidikan kita, semakin tinggi pula lowongan pekerjaan yang akan kita miliki. Yang kelima, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan produktivitas dari tenaga kerja. Baiklah, sekian presentasi saya tentang pengangguran. Saya harapkan siapapun yang mendengar dan membacanya bisa mengerti sedikitnya tentang pengangguran. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.